Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa untuk mempergunakan kenikmatan itu sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah ibadah itu nanti akan dijadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, banyak bersalawat kepada beliau, dan nanti yang sudah pastinya kita ingin mudah-mudahan mendapat syafaat beliau dengan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ahibbai fillah, saudara-saudaraku seiman, pada pagi hari ini kita ingin membagikan atau berkirim kabar atau bersaparia. Jadi pada pagi hari ini kita sekedar absen atau membagikan video. Kita ingin merapikan musholla di samping rumah kita, yang mana tadi malam dipakai tidur buat anak-anak, jadi agak sedikit berantakan gitu. Ini sejadah berantakan, jadi mereka tidur di sini tadi malam. Setelah mereka pulang, mereka tidak membersihkan sebagaimana mestinya, ya. Jadi karena ini adalah musholla kita dan dekat rumah kita, ya secara otomatis tetangga yang terdekat itu mesti harus merapikan rumah Allah ini. Mudah-mudahan dengan nawaitu yang baik, dengan ketulusan hati yang baik, kita pekerjaan yang tidak seberapa ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada karpet-karpetnya yang kurang bersih, atau mungkin ada sampah-sampahnya yang agak-agak berserakan. Kita bersih, ya, biar orang yang datang ke musholla kita pada senang, pada betah gitu. Biar orang yang telah mewakafkan hartanya untuk pembangunan musholla ini mendapat ganjaran pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan pahala itu salah satunya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sampah-sampah yang kotor gitu. Ini kan banyak ini. Maklum anak-anak yang angkat remaja gitu, banyak
kurang mengerti mungkin arti daripada sebuah ketertiban, kerapian, ya kurang mengerti lah bagian daripada yang namanya an-nazafatu minal iman itu. Jadi otomatis kita yang sudah dewasa ini harus mengerti, karena memang itu adalah sudah karakter daripada anak-anak. Jadi musola ini adalah musola yang dibikin, didanai, diusahakan oleh Haji Masdar. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau amal jariyahnya ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi musola kita ini kita bangun pada tanggal atau pada tahun 2011 sampai sekarang hampir 10 tahunan. Mudah-mudahan musola ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan musola ini jamaahnya bisa makmur, bisa menegakkan sholat 5 waktu di musola ini, ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi ajang atau ini menjadi wasilah, khususnya saya pribadi dan pada umumnya masyarakat sekitar Mushola Darussalam, sebagai wahana, sebagai modal, sebagai upaya, sebagai ladang untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab surganya Allah itu dapat diraih bukan hanya dengan banyaknya beribadah, tetapi salah satunya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka gapailah ridha Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan ridhonya kepada kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala, dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam huru-hara. Sebab kalau Allah telah menjadi juru selamat kita, maka insyaallah tidak ada permasalahan, tidak ada huru-hara, tidak ada bencana yang tidak terselesaikan ketika Allah campur tangan. Itu bedanya, saudaraku. Makanya perbaiki takwa dan tawakalmu kepada Allah, fa insyaallah segala urusanmu akan diurus oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang artinya kurang lebih seperti ini: barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan makhraja, solusi, jalan keluar dari permasalahannya. Dan barang siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka akan Allah cukupkan. Akan Allah cukupkan, ya. Kita tidak usah pusing-pusing untuk mungkin memiliki wirid, memiliki amalan, biar kita hebat, biar kita sakti, biar kita selamat, biar rezeki kita murah, biar usaha kita lancar dan lain sebagainya. Tidak perlu sebenarnya. Yang terpenting adalah ketika takwamu dan tawakalmu benar kepada Allah,
maka itulah amalan wirid yang paling utama. Dan insya Allah dengan seperti itu tidak ada unsur riya atau tidak ada unsur lain, tidak ada unsur kemusyrikan. Karena apa? Ibadah murni kepada Allah, bukan mengharap suatu imbalan daripada fadilah amal tersebut. Jadi ini untuk diperhatikan agar kita selamat dari yang namanya syirik khafi. Makanya kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, barang siapa yang tidak memperhatikan perkara syirik khafi, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terlebih-lebih syirik khafi, ya, syirik yang mana kita terkadang tidak menyadari kalau itu adalah suatu kemusyrikan, suatu penduaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita sadari, harus kita renungkan, harus kita camkan bagaimana agar senantiasa dalam kehidupan kita itu kita terbebaskan daripada yang namanya syirik khafi. Jadi upayakan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu adalah semata-mata ini adalah rahmat daripada Allah. Jadi tidak ada unsur ingin itu, ingin ini, ingin sakti, ingin karomah dan lain sebagainya. Yang penting tugas kita lakoni perintah Allah dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah kamu akan melihat hasil daripada ayat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Ahibba fillah, wahai saudaraku yang seiman, bukankah dalam hidup ini yang kita harapkan adalah campur tangan Allah? Ya. Kamu boleh berilmu tinggi, kamu boleh berotot kekar, kuat, kamu boleh berwawasan luas, kamu boleh berpengalaman banyak, tetapi semuanya tidak akan bisa berfungsi di saat Allah tidak turut andil dalam setiap gerak dan langkah. Makanya ahibba fillah, mari bersama-sama kita benahkan diri kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang tidak mengandalkan usahanya, hamba yang tidak ada kesombongan di dalam hatinya, hamba yang benar-benar mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah mampu kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, biarpun kita miskin, tapi Allah yang mengkayakan kita. Biarpun kita susah, tetapi Allah yang membuat kita senang. Biarpun kita punya bencana, balak dan musibah, tetapi Allah yang mengeluarkan kita semua dari hal-hal yang seperti itu. Wahai para saudaraku yang seiman, sekiranya Allah sudah menjadi tumpuan dalam segala hal, maka apapun yang menjadi hidupmu berat, apapun yang membuat pikiranmu terasa resah, semuanya akan terselesaikan. Semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalaupun semua itu belum terkelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kamu memiliki ketenangan jiwa, ikhlas, tabah, tawakal, ridha atas takdir-takdir yang telah Allah berikan kepada kamu. Maka kenapa saya lebih menekankan perkara takwa dan tawakal? Sebab dengan takwa dan tawakal, dua jalan tersebut kamu tidak usah banyak ambil pusing. Ya, sebab Allah yang Maha menyelesaikan, Allah yang Maha segala-galanya. Apakah kurang? Apakah tidak cukup ketika Allah membantu dalam setiap kehidupan kamu?
Saya rasa ahibba billah, semuanya pasti cukup, semuanya pasti terkelarkan. Itulah hebatnya ketika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dibantu oleh Allah. Ketika engkau benar-benar memusatkan pikiranmu, gerak jiwa dan raga keseharianmu kepada Allah, maka seluruh urusanmu adalah urusan Allah. Demi Allah, ahibba billah, kamu akan melihat bagaimana indahnya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana ridhonya nanti hatimu kepada Allah ketika takwamu sudah benar. Dan ketika engkau melihat bantuan-bantuan Allah datang dan mengucur kepada engkau, maka engkau akan menangis dan berlinang air mata, terharu melihat alangkah betapa Allah itu tidak pernah lepas daripada orang-orang yang bertakwa. Maka Allah katakan, sesungguhnya akibat yang baik di akhir itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di penghujung video kita pada pagi hari ini di ruangan Musalla Darussalam, rumah Allah yang mulia ini, kita ingin minta maaf sekiranya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, menyinggung para penonton video ini nanti. Sebab saya Al-Fakir Rum bin Haji Aldin tidak terlepas dari yang namanya salah al-insan mahalluhu wan nisyan. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, bebas dari persiksaan api neraka dan masuk ke dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, al-afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.